Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari hasil yang telah kami research untuk kita presentasikan yaitu tentang Hunter AI dengan studi kasus penerapan Hunter pada platform e-commerce gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Feranur Akbar dengan NIM 187241082. Perkenalkan, nama saya Rizky Latala dengan NIM 187241097. Oke, jadi pada pembahasan Hunter AI ini ada beberapa yang akan kita bahas. Antara lain adalah latar belakang, tantangan, implementasi dari Hunter AI itu sendiri, ke e-commerce, hasil dan dampak, lalu pembelajaran dan juga implikasi, dan juga kesimpulan. Oke, yang pertama, latar belakang. Next. Oke, jadi apa yang membuat kita mendasari supaya kita membahas ini adalah yang pertama adalah platform e-commerce harus mampu menangani lonjakan traffic yang selama event besar seperti yang kita tahu seperti event 12, event promo Black Friday atau kampanye-kampanye diskon itu. Nah, pada event-event tersebut sangatlah rawan sekali dari e-commerce tersebut mengalami down day. Nah, maka dari itu kita membahas ini dan juga kita integrasikan dengan Hunter AI tersebut apakah bisa mengatasi masalah-masalah ini ataupun tidak ataupun bisa membantu sekitar berapa persen seperti itu. Lalu yang kedua adalah infrastruktur tradisional atau pengelolaan data manual itu sering tidak sesuai rencana real time atau melebihi beban kerja seperti yang saya bahas tadi yaitu adalah selama event besar gitu sangatlah rawan terjadinya down pada aplikasi. Lalu yang ketiga adalah tantangan utamanya menjaga ketersediaan sistem dan juga mengoptimalkan sumber daya serta menekan biaya operasional karena kita menggunakan AI ini tentu saja akan menekan biaya operasional karena sudah termasuk semua untuk kita mengoptimalisasi dari e-commerce tersebut. Oke, lanjut yang tantangan akan dijelaskan oleh Fadil. Baik, selanjutnya ada tantangan. Jadi dari e-commerce ini memiliki beberapa tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologi mereka, terutama untuk menjaga keseimbangan antara kinerja sistem dan juga efisiensi biaya. Salah satunya tuh ada tantangan skalabilitas, yaitu lonjakan pengunjung dan juga transaksi seringkali terjadi dalam e-commerce, terutama saat event besar seperti flash sale ataupun hal bonus. Yaitu sistem berarti harus mampu menangani peningkatan ini tanpa mengalami down ataupun penurunan performa. Lalu yang kedua ada ya tantangan efisiensi biaya. Penyediaan infrastruktur TI yang berlebihan atau over provisioning itu dapat menyebabkan pemborosan sumber daya, sementara kekurangan sumber daya atau under provisioning itu bisa menghambat kinerja yang diperlukan. Sehingga kita memerlukan solusi yang dapat menyesuaikan kapasitas sistem secara optimal. Lalu yang ketiga ada waktu respon, yaitu dalam e-commerce, keterlambatan beberapa detik saja dapat memproses transaksi atau loading halaman dapat menyebabkan hilangnya pelanggan. Oleh karena itu, sistem ini harus responsif meskipun mengalami lonjakan permintaan. Nextnya akan Oke, dibahas oleh next. Farhan. Oke. Oke, baik. Selanjutnya adalah implementasi dari Hunter AI sendiri. Kita melakukan implementasinya pada tiga sektor, yaitu ada integrasi sistem dan juga lalu otomatisasi alokasi sumber daya dan juga penghematan biaya. Pada integrasi sistem, Hunter di sini diintegrasikan dengan infrastrukturnya yaitu menggunakan cloud system pada platform e-commerce ini supaya dia dapat memantau secara real time dari penggunaan CPU dan juga suhu supaya optimal pada e-commerce tersebut dan tidak mengalami down server. Dan data real time-nya ini akan langsung diolah ke modul AI yang berbasis Gate Graph Convolution Network yang memprediksi beban kerja dan merumuskan strategi penjadwalan sumber daya. Jadi dari yang dikerjakan oleh e-commerce tersebut akan langsung diintegrasikan dan langsung diproses oleh Hunter AI ini. Jadi akan terjadi optimalisasi yang itu tidak akan membebani pekerjaan yang ada di e-commerce karena sudah langsung dibantu oleh AI-nya. Yang kedua adalah otomatisasi alokasi sumber daya. Jadi yang kita bahas di sini adalah dari prediksi Hunter akan secara otomatis mengatur scaling resource, misalkan menambah ataupun mengurangi instance server atau baris-baris dari servernya sesuai dengan kebutuhan. Jadi Hunter AI ini sangatlah membantu supaya optimalisasi pekerjaannya itu bisa sangatlah optimal supaya
dalam penggunaan sumber dayanya itu tidak mengalami pemborosan. Dan juga penjadwalan ini akan mengoptimalkan kapasitas dan juga akan memastikan bahwa tidak ketika terjadi lonjakan trafik, sistem akan mengelola tanpa adanya gangguan atau tidak akan mengalami down server. Dan yang terakhir, yang pastinya adalah penghematan dari biaya karena penggunaan Hunter AI ini pasti akan mengurangi biaya dari resource dan juga dengan model pay as you go pengalokasian dari sumber daya yang tepat dan juga membantu untuk pengurangan biaya operasional karena seperti yang kita tahu apabila terjadi bug ataupun terjadi down server itu sangatlah e-commerce akan mengalami kerugian karena di situ biasanya ketika terjadi event besar gitu sangatlah dibutuhkan server yang kuat supaya dari customer juga bisa menggunakan aplikasi dengan baik dan juga nyaman seperti itu. Jadi eh, untuk penggunaannya bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi ketika apa namanya tidak terjadi down server, maka di situ akan terjadi penghematan biaya yang sangatlah luar biasa. Oke, lanjut. Hasil dan dampak akan dijelaskan oleh Fadil. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada hasil dan dampak seperti implementasi yang Farhan tadi telah sebutkan. Jadi implementasi AI ini telah menghasilkan beberapa perbaikan yang signifikan dalam operasional e-commerce. Di antaranya tuh yang pertama ada peningkatan kinerja dengan manajemen sumber daya berbasis AI yang baik. Waktu respon akan sistem akan berkurang secara signifikan. Misalnya terdapat penurunan waktu pemrosesan hingga 40-43% dibandingkan dengan sistem sebelum adanya penerapan Hunter AI. Lalu yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu Hunter AI secara otomatis dapat mengalokasikan sumber daya sesuai dengan pola permintaan, juga menghilangkan pemborosan kapasitas yang seringkali terjadi pada model statis yang tidak fleksibel. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penghematan biaya. Dengan pengelolaan sumber daya yang lebih cerdas, perusahaan e-commerce ini berhasil mengurangi biaya operasional secara substansional dengan menghindari over provisioning dan hanya menggunakan kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada hasil dan dampak yang keempat, yaitu untuk peningkatan pengalaman pengguna dengan menurunkan adanya downtime. Pelanggan ini dapat mendapatkan experience ataupun pengalaman berbelanja yang lebih lancar dan juga lebih responsif. Bahkan pada saat periode puncak seperti flash sale ataupun midnight, itu pelanggan dapat merasakan pengalaman yang lebih baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada pembelajaran dan juga implikasi. Jadi dari studi kasus ini tuh kita mendapatkan wawasan yang penting tentang bagaimana teknologi AI ini dapat merevolusi cara e-commerce mengelola infrastruktur mereka. Di antaranya itu ada adaptasi dinamis, yaitu implementasi Hunter AI ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis kecerdasan buatan mampu menyelesaikan alokasi sumber daya secara real time sehingga sistem tetap optimal tanpa intervensi manual. Lalu yang kedua ada strategi bisnis. Di dalam studi kasus ini itu mengilustrasikan bahwa penerapan AI dalam pengelolaan sumber daya tidak hanya meningkatkan keandalan sistem, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis dengan menekan biaya operasional. Lalu yang ketiga ada skalabilitas lanjutan, yaitu dengan model adaptif seperti ini tidak hanya berguna untuk e-commerce, tetapi kita juga bisa menerapkannya dalam sektor yang lain yang membutuhkan sumber daya secara real time seperti streaming video maupun game online maupun perbankan digital. Seperti itu teman-teman. Nextnya akan dijelaskan oleh Farham. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari penerapan Hunter AI ini pada platform e-commerce telah memberikan dampak yang sangat-sangat signifikan dari hal performa, efisiensi biaya, pengalaman dari pengguna, pengolahan data, sampai pengoptimalisasian dari aplikasi itu sendiri. Jadi dengan memanfaatkan teknologi dari AI sendiri seperti yang dijelaskan tadi pada hasil dan dampak, itu dapat mengelola sumber daya secara holistik. Solusi ini mampu mengatasi tantangan stabilitas dan juga fluktuasi beban kerja dari aplikasi supaya tidak mengalami over atau mengalami down ketika aplikasi sedang pada puncaknya yang sangat krusial untuk khususnya bisnis e-commerce di era digital karena seperti yang kita tahu ketika lagi puncak-puncaknya itu aplikasi sangatlah rawan untuk down. Jadi
pengoptimalisasian menggunakan Hunter AI ini sangatlah krusial supaya bisnis dari e-commerce ini bisa sukses dan juga bisa lebih berhasil daripada tanpa penggunaan AI gitu. Oke, lanjut untuk sumber pustaka. Oke, jadi di sini kita menggunakan dua sumber pustaka. Satu sebagai referensi kita dari Hebat, yaitu menggunakan yang dari Hebat. Lalu yang satu ya, yang nomor dua yang dari Hebat. Yang nomor satu adalah jurnal yang kita ambil, yaitu jurnal internasional tentang Hunter AI, Based Holistic Resource Management for Sustainable Cloud Computing. Jadi kami di sini memfokuskan dari pengoptimalisasian database ataupun dari cloud computingnya supaya eh, atau dan kita sambungkan dengan manajemen data seperti itu. Jadi kita mengambil jurnalnya berdasarkan tersebut. Lalu jurnal kedua sebagai referensi kita dalam membuat PPT ini. Next. Oke, baik, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Apabila ada salah informasi ataupun salah pengucapan, mohon maaf. Saya mengakhirkan Fadil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.